Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tematika, subtematika, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tematika, subtematika, pembelajaran 5 terdiri dari IPA, SPDB, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Dengan video pelajaran serta melakukan survei, siswa mengidentifikasikan berbagai macam penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia. 2. Dengan video pelajaran serta mempresentasikan hasil survei, siswa menjelaskan berbagai penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia. 3. Dengan video pelajaran serta berlatih memperagakan iklan yang dibuatnya, siswa menjelaskan isi iklan dan mendemonstrasikan iklan elektronik. 4. Dengan video pelajaran serta berkreasi merancang motif batik, siswa mengidentifikasi bahan dan alat serta membuat rancangan karya seni rupa. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika sudah siap, mari anak-anak kita belajar bersama-sama dan menyaksikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Masih ingatkah kalian dengan fungsi organ pencernaan manusia? Anak-anak, setelah kalian membuat poster pada pembelajaran yang lalu tentang sistem pencernaan manusia beserta fungsinya, sekarang coba kita mengingat kembali dan memperhatikan fungsi organ pencernaan pada manusia berikut ini. Kita mulai ya. Yang pertama yaitu mulut, kedua kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, kemudian yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam apendik atau usus buntu, dan yang ketujuh adalah anus. Itu tadi adalah organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi organ pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu mulut. Rongga mulut. Alat-alat yang terdapat pada rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Berikutnya yang nomor 2 yaitu kerongkongan. Fungsi eksofagus atau kerongkongan adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang eksofagus, terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Berikutnya yang nomor 3 yaitu lambung. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Berikutnya yang nomor 4 yaitu usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Yang kelima usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Berikutnya yaitu apendik atau usus buntu. Fungsi apendik adalah sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin atau suatu kekebalan tubuh yang memiliki atau berisi kelenjar limfoid. Yang terakhir yaitu anus.
Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa hasil proses pencernaan. Itu tadi adalah 7 fungsi organ pencernaan pada manusia. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mengenal yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Nah, kita mengulang lagi untuk gangguan sistem pencernaan. Ada apa aja itu? Yang pertama yaitu sakit MAH, kemudian yang kedua atau appendicitis atau usus buntu, kemudian yang ketiga ada sembelit, kemudian yang keempat ada tifus. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan Pak Agung berikut ini. MAH adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab MAH adalah pola makan tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan stres. Gejalanya adalah perut perih, mual, dan kembung. Nah, sekarang cara mengatasi MAH dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Yang kemarin kita sudah belajar untuk manfaat buah-buahan, yaitu buah pisang ternyata bisa mengurangi gejala penyakit MAH. Appendicitis atau usus buntu. Appendicitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Nah, sekarang gejalanya anak-anak, gejalanya adalah sakit di perut sebelah kanan bawah, penderita juga mengalami demam dan hilang nafsu makan. Sekarang pengobatan penyakit ini adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Nah, harus dengan menggunakan penanganan khusus. Berikutnya yaitu sembelit atau konstipasi. Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Nah, gejalanya anak-anak adalah perut sakit, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, feses keras, dan menggumpal. Nah, pengobatan sembelit dilakukan dengan mengubah pola makan, yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Jadi buah-buahan kaya akan serat dan baik untuk pencernaan kita. Berikutnya yaitu tifus. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Nah, sekarang gejalanya adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah disertai mual dan sakit kepala. Nah, sekarang pengobatannya anak-anak adalah dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jadi anak-anak kalau bisa jangan jajan sembarangan atau memakan makanan yang kotor atau tempat-tempat yang kotor yang bisa menyebabkan penyakit tifus. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang beberapa hal yang dibutuhkan dalam membuat iklan layanan masyarakat. Sebelum memerankan naskah iklan, kita juga perlu mempersiapkan perlengkapan pendukung iklan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan saat menampilkan iklan. Nah, anak-anak, pastikan bahwa saat tampil dirimu yang pertama adalah melakukan kontak mata dengan penonton. Yang kedua, tidak menutupi pandangan mata penonton. Yang ketiga, menggunakan suara yang lantang, intonasi yang jelas, serta ekspresi yang tepat dan sesuai. Yang keempat, menggunakan bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri. Masih ingatkah kalian tentang keberagaman? Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan untuk gambar yang ada di situ. Keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional karena adanya keberagaman suku dan budaya, membuat kita belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan sesama. Toleransi akan menghindari terjadinya konflik atau perpecahan, sehingga persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga. Hal ini menjadi modal penting terkait pembangunan nasional.
Keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama anak-anak, malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya. Budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Karya seni rupa yang tadi disebutkan merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Jadi karya seni kriya yaitu menggunakan keterampilan tangan anak-anak. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Nah, sekarang anak-anak, untuk lebih mengenal tentang batik, mari alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membatik. Nah, yang pertama, satu, kain mori bisa terbuat dari sutra atau katun. Yang kedua, canting sebagai alat membentuk motif. Yang ketiga, gawangan atau tempat untuk menyambirkan kain. Yang keempat, lilin atau malam atau parafin yang dicairkan. Kemudian 5, panci dan kompor kecil untuk memanaskan. Yang keenam, yaitu larutan pewarna. Itu tadi adalah alat dan bahan yang dibutuhkan saat membatik. Nah, sekarang anak-anak perhatikan corak batik Nusantara. Ada apa aja itu? Yang pertama yaitu motif batik Solo Parangkusumo. Yang kedua yaitu motif batik Cirebon atau Megamendung. Yang ketiga, salah satu contoh motif batik Pekalongan. Berikutnya yang keempat yaitu motif batik Yogyakarta Ceplok. Dalam membuat batik itu ternyata punya teknik tersendiri. Nah, teknik pembuatan batik itu antara lain adalah sebagai berikut. 1. Teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Yang kedua, teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Yang ketiga, teknik cetak atau sablon. Itu tadi adalah teknik pembuatan batik. Jadi ada 3 anak ya. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya motif batik Parang Rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Nah, ini contohnya anak-anak. Ini adalah motif batik Parang Rusak yang berasal dari Yogyakarta. Keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa saja, namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Sekarang yang terakhir, di sini tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan 7 organ pencernaan pada manusia. 2. Jelaskan fungsi rongga mulut pada organ pencernaan manusia. Yang ketiga, jelaskan fungsi dari lambung pada organ pencernaan manusia. Yang keempat, sebutkan 4 gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan penyakit MA. Yang keenam, jelaskan gejala yang dialami saat terkena penyakit MA dan cara mengatasinya. Ketujuh, apa yang dimaksud dengan penyakit konstipasi atau sembelit. 8. Jelaskan gejala yang dialami saat terkena penyakit konstipasi atau sembelit dan cara mengatasinya. 9. Sebutkan 6 alat dan bahan untuk membatik.
10. Memiliki makna apa motif batik parang rusak yang berasal dari Yogyakarta? Nah, jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung di video tadi mulai dari awal sampai akhir, Pak Agung yakin kalian bisa menjawab dengan benar. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Demikian materi kelas 5 tematika subtematika pembelajaran 5. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.